kembali lagi. Kita mau satu sama-sama ya. Mari semuanya letakkan tanganmu di hatimu. Kita berdoa, kita mau sembah Tuhan. Tuhan, ini hidup kami mau bawa kepadamu. Kami persembahkan padamu Tuhan, biarlah hidup kami menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengasihi-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibarui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, demikian hidupku di tangan-Mu. Bantulah turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Jadikan ku Allah, jadikan ku Allah dalam rumah. Ini doa kami Tuhan. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Seperti-Mu Yesus, sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Sekali lagi arahkan, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku,
dalam segenap jalanku, memuliakan namamu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Kami mau dibentuk semakin serupa denganmu, mengasihi seperti Engkau mengasihi, oh Tuhan. Haleluya. Oh, kami berikan hidup kami berikan hati kami, bentuklah jadi sepertimu Tuhan. Oh haleluya. Haleluya. Oh di dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ini doa kami Tuhan. Dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Di dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Tuntun kami di setiap jalan kehidupan kami, biar tidak ada satupun dari kami yang didapati mundur, tapi kami boleh terus setia mengiring Yesus, mengikut-Mu sampai akhir hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, jadikan kami indah melalui firman-Mu. Kami mau baca sama-sama dan kami mau merenungkannya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Kita buka sama-sama di Yohanes 13 ayat 31. Yohanes 13 ayat 31 sampai 38. Kita baca bergantian ya, nanti ikuti kakak yang 31, 32, bisa ikuti Kak Popol. Kalian boleh bareng-bareng juga baca dengan Kak Pau. Perintah baru, sesudah Yudas pergi berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikianlah pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ayat 36, Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang,
tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti Engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Jawab Yesus, nyawamu akan kau berikan bagiku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kalau kita dengar kata-kata saling mengasihi, kayak tadi yang ada di ayat 34 sampai 36, itu di 35, sorry. Itu dikasih tahu diulang lagi tuh sampai 3 kali. Betapa pentingnya sebuah perintah baru yang Tuhan kasih. Ini tuh kayak kalau orang Jawa bilang tuh jangan. Ini kayak nasihat terakhir yang Tuhan itu kasih supaya setiap murid-muridnya itu menjadi murid-murid yang saling mengasihi. Saling mengasihi itu apa sih Kak? Kalau misalnya dunia itu seringkali bilang gini, ya kita oke lah mengasihi orang yang baik sama kita, orang yang membawa keuntungan buat kita, orang yang bisa ngertiin yang sama-sama sukaan. Nah itu kita bisa Kak saling mengasihi. Tapi gimana dengan orang-orang yang bahkan seringkali ngomongin kita di belakang, orang-orang yang seringkali buat jahat, orang-orang yang seringkali bully kita, orang-orang yang bahkan meninggalkan kita, mungkin bahkan itu keluarga sendiri, yang kita sendiri nggak tahu, aku nggak tahu papaku di mana, aku nggak tahu mamaku di mana. Apakah kita bisa mengasihi orang yang meninggalkan kita, yang mengecewakan, yang juga menyakiti hati kita, baik itu orang yang dekat maupun teman, atau mungkin juga saudara sendiri yang tinggalnya satu kamar lagi Kak. Aduh Kak, susah banget mengasihi. Tapi Tuhan bukan kasih perintah ini sebagai sebuah keharusan. Kalau orang biasanya kan kalau ngasih tahu kita gitu ya, udah dikasih tahu 3 kali ya gitu. Kalau sampai dikasih tahu 3 kali nggak bisa taat, wah kayaknya tuh penuh paksaan, penuh tekanan gitu ya. Tapi waktu Tuhan kasih tahu ke kita 3 kali ini, Tuhan itu berikan teladan. Kok bisa? Karena setelah itu yang terjadi adalah di ayat terakhir Tuhan tuh bilang, nyawamu akan kau berikan bagiku gitu ya. Tuhan itu bahkan tahu loh si Petrus ini bakal menyangkal Tuhan tuh 3 kali. Tapi toh Tuhan itu masih mengasihi Petrus. Tuhan itu gak pernah buat jahat sama Petrus. Tuhan itu sayang sama Petrus. Bahkan walaupun dia tuh tahu apa yang akan Petrus lakukan setelah ini kepada dia. Jadi kalau hari ini kita ngelihat, wah rasanya susah, nggak mungkin Kak, itu terlalu susah untuk dilakukan, itu hal yang paling terakhir yang akan aku lakukan di bumi ini. Wah itu kayaknya udah saking jengkelnya, bencinya, kecewanya sama orang, kita nggak bisa saling mengasihi lagi. Tapi Tuhan bilang, kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Belajar mengasihi itu nggak gampang, tapi kalau kita mau berjalan mengikut Yesus sampai akhir, kita akan belajar mengasihi orang, bentuknya apapun, modelnya gimana pun. Sama seperti Tuhan itu mengasihi kita, bahkan saat kita itu berdosa. Kita mau sama-sama berdoa, minta Tuhan yang kasih-kasih, karena Tuhan itu sumbernya kasih. Tuhan itu yang bisa memenuhi kita dengan kasih, supaya kita bisa saling mengasihi orang lain. Taruh kedua tangan di hatimu supaya Tuhan memenuhi hati ini dengan kasih dari Tuhan. Tuhan Yesus, aku butuh kasih-Mu. Kalau hari-hari ini aku sulit mengampuni, aku susah memaafkan orang lain karena orang itu udah terlalu menjengkelkan di hidupku. Orang itu sudah menyakiti aku dari lahir. Tuhan hari ini berikan kasih-Mu supaya aku bisa mengasihi orang tersebut. Bahkan orang yang menjengkelkan sekalipun, aku mau lepaskan kasih daripada surga, sehingga murid-murid Tuhan itulah labelku, murid-murid Kristus itulah aku, orang-orang yang mau belajar saling mengasihi. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar aku saling mengasihi, ajar aku terus untuk setia melakukan firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku sudah berdoa. Amin.